kok bisa ya dari sesuatu yang bikin di rumah sendiri kok bisa akhirnya melepaskan aku dari semuanya. Kenapa gak dari dulu gitu kan pertanyaannya. Kenapa masih nunggu sampai 25 tahun dulu baru aku menemukan ini gitu. Aku rindu banget sih masyarakat Indonesia itu gak darurat probiotik gitu. Semua di setiap rumah itu bisa bikin probiotik sendiri di rumah. Wih keren. Gitu sehingga generasi Indonesia itu jauh lebih sehat. Gak ada lagi anak-anak yang gagal ginjal. Gak ada lagi anak-anak yang kecanduan minuman manis gitu kan. Semakin kesini visi aku semakin dibesarkan untuk Mambucha tuh bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi ibaratnya ini showcase-nya bahwa di Indonesia kita bisa membuat probiotik atau minuman fermentasi yang kayak manfaat ini dengan bahan-bahan lokal loh. Ini tehnya teh lokal Indonesia. Dan kita bikin di Indonesia untuk orang Indonesia. Dengan air dari Indonesia, dengan udara dari Indonesia. Means what? Means the bacteria is really suitable for Indonesian people. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society di Podcast. Di sini kita lagi pengen ngobrol, selalu topik inspirasi, belajar dari, saya nggak suka kisah sukses, kisah perjuangan teman-teman pengusaha di Indonesia supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan hari ini kita punya tamu yang keren banget. Kita punya tamu ini influencer tenar ibu kota, guys. Kakak Anita Hartono. Kak Anita, thank you banget udah datang, udah mau berbagi sama kita-kita. Thank you buat undangannya bisa hadir ke sini. Wis mantap. Ini Kakak Anita ini kalau teman-teman belum kenal ya, itu maminya bayinya banyak banget di mana-mana teman-teman. Salah. Maminya bayinya banyak banget. Mami siapa? Maksudnya kita ngomongin ini babiesnya dia nih, dan akhirnya sudah banyak kebantu orang-orang di hampir di seluruh Indonesia ya. Amin. Makanya. Jadi mungkin boleh perkenalkan Kakak Anita nih, founder dari Mambucha. Coba Kak Anita silakan perkenalkan diri dulu. Oke, hai semuanya. Nama aku Anita Hartono. Aku adalah peternak bakteri baik. Tuh, ya. bakteri baik. Untuk gitu. teh fermentasi kombucha. Nah, brand aku adalah Mambucha. Mambucha, mantap. Tadi hampir salah-salah peternak bayi baik kok. Bakteri. Iya. Oke. Kita santai aja ya. Nah, jadi ini teman-teman nanti follow nih, itu kan Instagramnya, ada TikToknya juga ya. Nanti teman-teman bisa follow, nanti ngelihat kiprah kisahnya. Tapi sebelum kita mulai cerita tentang ininya nih, perjuangannya, saya pengen tahu dulu nih, Kak Anita, dulu kenapa sih bisa tiba-tiba muncul ngelihat ginian, terus dia mulai minum dan ini, boleh ceritain nggak kisahnya? Boleh. Jadi awal bangetnya tuh aku memang punya masalah pencernaan kokle. Itu udah sekitar 25 tahun yang lalu ya. Jadi sejak aku remaja dan anak kecil sebenarnya. Itu karena dulu tuh aku balerina. Aku les balet itu udah dari umur 5 tahun sampai 13 tahun. Nah, tahu dong kalau balet itu kan harus yang langsing, harus yang kurus tinggi, yang kayak gitu kan. Sementara aku itu tidak mencakup semuanya itu. Jadi ibaratnya average di bawahnya lah gitu. Jadi karena porsi tubuh yang gemoy-gemoy dari lahir ini, itu susah banget dapat peran di dalam sekolah baletku gitu. Jadi perannya selalu kayak kalau misalnya Cinderella ya coba jadi tikus-tikusnya gitu. Kalau misalnya misalnya Christmas gitu, Rudolph Red-Nosed Reindeer gitu ya, aku cuma jadi pohonnya. Mending jadi kurusa yang lain gitu kan, ada 8 gitu ya. Ini cuma jadi pohonnya yang kayak gitu. Jadi terus karena pohonnya jinjit juga tuh kalau balet, enggak? Begini-begini sampai jongkok-jongkok gitu. Nah terus aku belajar balet tuh kurang lebih 7 tahunan gitu, 7 tahunan. Tapi selama 7 tahun itu juga aku merasa kayak sulit banget ya untuk mendapatkan sebuah peran atau peran utama gitu dalam pertunjukan gitu. Jadi aku tuh dari kecil selalu berusaha untuk kurusin badan gitu. Kurusin badan mau dengan cara apapun, mau dari suntik-suntik aku puntur lah, suntik-suntik obat kurus lah, terus obat diet, pencahar, fiber semua gitu. Jadi aku mencoba segala cara karena mamiku juga balerina gitu. Jadi kayak pemahaman untuk harus kurusin badan dengan cara mengosongkan perut itu kayak emang udah tertanam dari aku kecil gitu. Dan obat diet itu udah kayak prasmanan di rumah. Jadi tinggal pilih aja mau apa, mau yang serbuk, mau yang teh, mau yang pil, mau yang jamu, mau apa, itu kayak udah ada di situ semua. Jadi I don't think it's wrong gitu loh. Ngerti gak sih, kayak nggak ada salahnya gitu karena ibaratnya nyokap aja minum gitu kan. Nah, hal itu berlangsung terus sampai aku tuh dewasa gitu. Sampai aku dewasa dan makin kesini makin nyadarin kayak kok gue minum
dulu obat ini ngefek kok sekarang enggak ya gitu. Dan yang paling aku rasakan adalah konstipasi. Jadi kalau misalnya nggak minum pencahar tuh nggak bisa keluar gitu. Waduh. Itu BAB bisa kayak 7 hari nggak keluar. Buset. Terus itu udah akhirnya mempengaruhi ke muka, jerawatan. Terus karena mah juga ada gejala GERD juga karena kan kayak penumpukan feses kan di dalam Iya, perut. itu racun semua kan? Iya, itu racun semuanya nggak bisa keluar kan gitu. Dan akhirnya gongnya itu adalah tahun 2021 aku tuh kena anxiety yang cukup parah. Karena kan waktu itu kan lagi PPKM ya. Lagi COVID kan, Oh iya, nggak oke. bisa kemana-mana. Sedangkan I'm very social person, aku tuh kayak suka ngobrol sama orang dan itu lumayan mengalihkan dari anxiety yang mungkin selama ini aku juga udah ada gitu loh. Tapi dengan kita ngobrol kan nggak terlalu berasa. Nah berasanya banget itu pas aku di rumah sendiri, terus nggak ada teman-teman untuk aku ngobrol. Disitulah berasa mulai kayak overthinking, terus kayak tangan tuh berkeringat ngalir. Keringatnya tuh ngalir. Kayak ada cucuran air gitu di sini, buset. kayak gitu. Terus nggak bisa tidur, terus badan itu sering kayak kram gitu. Nah puncaknya adalah aku tuh ada minum satu herbal sama pencahar juga, dan akhirnya satu malam aku ngalamin kayak kejang gitu. Kayak badan aku nggak bisa digerakin. Aku ingat jam 4 pagi tuh aku udah mulai mules gitu, kayak pengen ke toilet. Tapi nggak bisa bangun, jadi badanku kayak stay di ranjang terus nggak bisa, not even bisa duduk gitu. Di situ aku kayak, aduh, ini gue mau stroke apa gue kenapa ya gitu. Waduh. Dan nggak bisa manggil gitu, nggak bisa manggil keluarga gitu, nggak bisa give sign gitu. Terus kayak mau kecekek gitu loh rasanya. Terus di situ aku kayak cuma menjerit kayak, aduh Tuhan tolong gitu, kayak masa sih hidup gue cuma sampai sini gitu kan ya. Nah dan di situ aku cuma bilang kayak, Tuhan tolong aku, kalau Tuhan kasih aku kesempatan untuk hidup lagi, aku mau hidupku tuh untuk membantu orang-orang yang ngalamin kesusahan yang seperti aku alamin ini gitu. Dan waktu itu aku nggak melihat ini kesusahan karena aku nggak tahu itu salah ini gitu aja sih. Aku nggak tahu kalau minum obat terus-terusan tuh suatu hal yang nggak wajar. Aku nggak tahu kalau BAB 5 hari sekali, 3 hari sekali itu sebenarnya nggak baik gitu. Jadi pengetahuan akan kesehatan pencernaan tuh nol banget gitu loh. I thought it's like everybody kayak aku gitu, normal-normal. Aku pikir semua perempuan juga minum obat diet kok. Terus salahnya di mana gitu loh. Okay. Nah, pas hari aku kejang itu, aku berdoa, aku teriak gitu. Aku bilang God help me gitu. Dan akhirnya Tuhan tuh kayak kasih tik gitu, kayak aku bisa bangun terus aku langsung ke toilet, terus aku langsung nangis banget. Aku bilang aku takut, aku bilang anak-anakku masih kecil-kecil, keluarga aku masih apa ya, maksudnya aku masih punya papa gitu kan, jadi apa yang terjadi kalau aku sampai nggak ada gitu. Nah di situ kayak Tuhan bilang, nih kesempatan hidup kedua buat kamu, so aku udah bernazar gitu kan, aku udah ibaratnya aku udah berjanji lah, aku pengen hidupku ini menjadi kebermanfaatan gitu sejak hari itu. Nah mulailah kayak emang gini ya, kalau misalnya kita sudah berjanji dan kita udah kembali ke Tuhan tuh emang selalu kasih kita jalan sebenarnya. Cuman sometimes kita masih cari jalan-jalan kita sendiri gitu. Dan waktu itu gak lama kemudian ada teman aku bilang kayak gini, kan dia lihat aku, kita abis PPKM kita tuh sempat keluar tahun 2021 kan, saya kayak sempat boleh tuh keluar kayak 4 orang 5 orang ya gitu kan. Aku masih minum obat, jadi aku minum obat tuh banyak banget dalam sehari, kayak bisa bangun pagi minum obat, terus sebelum makan minum obat, lagi makan minum obat, terus habis makan minum obat, sebelum tidur minum obat lagi. Kebayang gak sih? Itu kayak makan obat aja udah. Ya udah, makanya BAB-nya pun bawa obat. Wadaw. Dan I thought it's normal gitu selama ini gitu. Singkat cerita teman aku bilang kayak gini, kita lagi makan bareng, terus dia bilang, Nit lo gak takut ya ginjal lo kenapa-napa gitu, lo gak takut ya usus lo lumpuh gitu. Apa sih maksudnya, aku bilang gitu kan herbal, ini semua kan herbal gitu kan. Terus dia bilang, ya tapi tetap lah itu lo tuh gak normal minum obat sebanyak itu gitu. Kenapa, karena kalau lo berhenti obat kenapa gitu. Ya gue bisa gak BAB bisa 7 hari gitu. Dan itu gue bisa anxiety gue kena, GERD gue kumat, mah gue sakit gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Terus dia bilang, nah di situ aku jadi bimbang kan. Maksudnya kalau aku minum obat, aku takut ginjalku lama-lama kena. Aku gak minum obat, pencernaanku juga bermasalah gitu. Jadi gimana nih kayak buah si malakama. Terus dia bilang gini,
lo mau gak gue kasih lo SCOBY, ini tuh dia udah ternakin dari 20 tahun lalu, jadi dari zaman neneknya dia udah bikin gitu. Dan dia itu sekeluarga tuh alergian parah dan lumayan kebantu gitu dengan minum kombucha ini. Terus aku bilang kayak, aduh Ci, gue tuh pelihara kaktus aja mati, lu jangan suruh gue pelihara kayak gini-ginian deh. Gue gue orangnya gak detail, gue gak telaten gitu kan ya. Terus dia bilang, aduh lu masa cuman lu pelihara kasih makan 10 hari sekali lu gak bisa. Ini bukan yang kayak tiap hari lu siramin air kok gitu, tapi tiap hari lu mesti ajak ngobrol gitu. Gue yang kayak hah gitu kan, bisa tambah gila gue gitu kan, kayak pulang-pulang ngajak ngobrol toples gitu kan ya gitu. Tapi dia bilang karena isinya bakteri baik yang hidup, jadi lu harus give good affirmation gitu, kasih kata-kata yang baik, kasih energi yang baik, karena mereka tuh di balik air ini gitu, air aja memiliki molekul-molekul kan, dan memiliki frekuensi gitu. Dia bisa menerima energi, makanya ada tuh kayak penelitian The Miracle of Water-nya Profesor Masaru Emoto itu membuktikan bahwa air yang diucapkan doa, air yang diberi kata-kata yang indah, air yang dipuji-puji gitu ya, itu akan menjadi air yang membawa kesembuhan gitu. Ada tuh penelitiannya. Nah, terus sama seperti tumbuhan gitu. Tumbuhan kalau kita kan banyak ya zaman-zaman Covid yang banyak pelihara monstera tuh, ingat gak kok? Nah, banyak yang disayang-sayang, diajak ngobrol, terus monsteranya bisa dijual beratus-ratus juta karena bagus banget monsteranya gitu, besar, unik segala macam gitu. Dan it's actually the same thing with kombucha gitu, karena ada bakteri baik dalamnya dan komposisi paling utamanya adalah air. I see. Gitu. Jadi dari situ aku mencoba membuat, dan dia tuh kasih aku satu botol gitu, satu botol 500 ml. Dia bilang nih lu minum selama seminggu katanya gitu. Aku bilang kayak emang kenapa kalau gue minum langsung gitu kan, 500 ml itu setengah liter loh. Glek-glek, terus bilang wah nanti lu moncor-moncor katanya gitu, jangan langsung minumnya. Terus aku bilang kayak oh that's what I want kan gitu kan, karena gue susah banget kan gitu. Terus aku pulang tuh aku minum, aku ingat aku nyetir dari BSD ke Kelapa Gading kan cukup lama tuh. Aku minum dikit gitu. Aku tungguin sampai rumah, aku nggak ada terjadi apa-apa gitu kan. Terus sampai kayak aku bingung, nih badan gue yang udah bebal banget, apa ini sebenarnya nggak sekuat itu gitu pikiranku gitu kan. Terus aku bilang sama temanku, aku bilang Ci gue habisin loh sebotol, aku bilang gitu. Oh ya gila lu, apa yang terjadi katanya, lu mau coba-coba gak? Kagak terjadi apa-apa. Wah gila lu punya usus sih udah toxic banget kali katanya gitu ya, mampet banget gitu, sampai ini pun gak bisa keluar. Terus aku pikir ya udahlah cobain aja. Dan herannya saat itu aku tuh gak yang kayak gak ngefek gue gak mau gitu, gak kayak gitu. Kayak ada panggilan tuh kayak cobain aja dulu gitu, ikhtiar aja dulu. Toh kan I've been trying everything dan gak ada yang membuat aku tuh gak ketergantungan. Semuanya membuatku ketergantungan dan wanting more and more gitu. Gak ada yang kayak makin lama makin berkurang dosisnya dan aku bisa bebas tuh gak ada gitu. Dan ini kayak aku pikir kayak iya gue bikin sendiri di rumah, bahannya gue tahu, bersihnya gue tahu gitu. Jadi coba deh, kalau dulu kan Covid kan tiba-tiba orang pelihara anjing, pelihara kucing, ikan gitu kan ya. Kalau ini aku pelihara bakteri gitu. Jadi 2021 Maret aku mulai memelihara bakteri pertamaku gitu. Dan lanjut nih. Lanjut. Nah, udah kayak gitu. Akhirnya keluar gak tuh? Nah abis itu kita mesti tahu kalau cerita harus ada endingnya nih. Jadi aku ingat aku minum tuh hari Sabtu kalau gak salah ya. Hari Minggu, hari Senin gitu. Satu botol aja? Satu botol itu yang 500 ml kan udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi, temanku juga udah gak ada lagi. Aku cuma dikasih satu SCOBY sama starternya, aku bikin, aku ternakin selama 10 hari. Terus aku ngajak ngobrol, aku tuh afirmasikan, aku cuma bilang gini, Tuhan tolong ya lewat SCOBY ini aku cuma pengen bisa pup dengan lancar. Karena buat aku bisa pup itu adalah sebuah kemewahan. Karena aku gak bisa pup sendiri gitu. Jadi harus ada pemicunya, dan setiap kali itu sangat sakit sekali. Jadi mungkin buat teman-teman yang bisa pup dengan lancar harus bersyukur. Itu adalah anugerah terbesar, kamu bisa buang racun dari tubuh kamu. Kalau misalnya nggak bisa, racun itu akan balik ke tubuh kamu dan akan mampet di situ dan you will have complication sebenarnya. Dan aku bersyukurnya, aku bersyukurnya mungkin komplikasi yang aku alami itu ya pas aku kejang itu gitu. Dan mungkin itu kayak it's already the worst menurut aku, tapi sebenarnya orang lain banyak loh yang ngalamin banyak komplikasi akibat BAB-nya tuh nggak lancar. Salah satunya bisa colon cancer, bisa ya GERD yang parah banget itu juga bisa gitu loh. Jadi banyak banget. Nah singkat cerita, aku ternakin selama 10 hari dan aku doain, aku terus ngomong seperti itu dengan satu kata, Tuhan aku pengen pup, tolong biar bakteria, yuk ya kamu bertumbuh yang baik ya gitu-gitu.
every day selama 10 hari jadilah kombucha itu kan. Aku ambil 1 sloki, nggak ada segini kok, setengahnya doang deh. 50 mili segini. Karena kan aku kan ternakin cuma 1,5 liter. Aku mesti minum selama 10 hari dikit-dikit. Nanti 10 hari kemudian baru aku ambil lagi gitu loh. Jadi bikin kombucha tuh gak bisa kayak ternakin 10 liter jadi segentong gitu. Gak ada. Harus bertahap gitu. Ini 2 liter. 2 liter. Jadi kan kalau aku mau minum mesti dikit-dikit nih. Misalnya aku cuma punya 1 toples. Mau minum 10 hari. Ya aku kan mesti nyisain dong starternya buat next fermentation. Jadi cuma bisa minum 1,5 liter buat 10 hari, berarti sehari minum segini, sisain buat fermentasi selanjutnya. Oke. Nah itu 10 hari lagi kan kok, nggak langsung jadi kan. Jadi aku minum cuma 50 ml 50 setiap hari. Jadi cuma 1 sloki doang. Aku minum, you know what happened? Iya, langsung perut aku bunyi kayak gitu, tapi nggak mules, nggak sakit. Setelah sebotol, terus baru seminggu. Enggak. Itu sloki pertama, aku panen, aku minum 1 sloki, perut aku langsung bunyi, gitu. Terus aku langsung kayak, kok gue pengen ke toilet deh gitu. Pas aku ke toilet itu nggak mampet sama sekali, nggak sakit sama sekali. Aku nangis karena bahagia banget. Wow. Bisa keluar seenak itu. Ini pembicaraannya mungkin agak-agak vulgar ya. Pernahkah kamu ngalamin pup sambil keluar air mata? Asik. Iya, karena it's like you know for 20 years gitu aku battle with this, and then kayak cuman sesuatu yang aku bikin di rumah sendiri terus bisa sebegitu responnya. Aku kayak gitu kok bisa kayak gini. Aku pikir itu kebetulan lah ya. Besokannya aku coba lagi. Pagi-pagi perut kosong aku langsung datengin toples, aku ambil, aku 1 sloki aku minum lagi gitu. Terjadi kayak gitu lagi. Terus keluar lagi. Dan begitu seterusnya. Sejak saat itu aku gak pernah minum obat-obatan lagi. All the pills, all the herbs yang semua yang kayak prasmanan itu aku hancurkan gitu. Akhirnya aku lepasin semuanya gitu. Dan for me it's very magical. The journey itu kayak kok bisa ya dari sesuatu yang bikin di rumah sendiri kok bisa akhirnya melepaskan aku dari semuanya. Kenapa gak dari dulu gitu kan pertanyaannya. Kenapa masih nunggu sampai 25 tahun dulu baru aku menemukan ini gitu. Iya. Ya gak sih? Padahal ini udah ada dari 2000 tahun lalu loh, barusan dia babbling. Iya. Happy dia. Padahal gitu kan? padahal ini udah minuman ini udah jadul banget. Udah ada dari 2000 tahun lalu dari kerajaan dinasti Qin di Cina gitu kan. Kayak kenapa baru sekarang gede tuh bikinnya kan? Iya, dibuci-buci gede, taruh dalam tanah gitu. Kenapa baru sekarang aku tahu gitu kan. Tapi ya waktu Tuhan selalu yang terbaik lah ya. Betul. Gitu. Keren banget teman-teman. Jadi kalau kita bikin tagline untuk show ini ya tadi, dari pohon-pohonan sampai pupuk lancar. Oh enggak, bukan. Ya, biar santai kita, jangan tegang-tegang amat. Tapi itu keren banget sih maksudnya. Jadi sebenarnya jadi yang tadi pertama kan minum dulu 500 mililiter kan ya. Itu selama 10 hari kosong tuh, masih mampet tuh. Baru yang terus aku akhirnya minum obat lagi lah. Aku minum pencahar fiberan kan banyak gitu. Bantu lagi. Tapi mungkin itu kickstartnya dari situ kali ya. Udah mulai ngefek pasti. Sebenarnya bakteri baik ini pasti ada efeknya. Cuma mungkin kita nggak langsung bisa ngerasa. Kan tubuh orang beda-beda. Kalau misalnya orang yang kondisinya nggak seperti aku, mungkin yang BAB-nya mungkin masih 3 hari sekali, 2 hari sekali, mungkin dia bisa langsung lah. Kalau aku kan 7 hari sekali dan aku udah punya banyak banget tabungan bahan kimia obat-obatan dalam tubuhku. Jadi perlu waktu untuk ngeluarinnya gitu. Iya. Gila sih maksudnya ini inspirational banget kalau kita ngelihat ya dari ya memang udah dari ribuan tahun. Cuman memang nggak banyak orang yang tahu dan justru bagus banget. Kayak kita bisa raise up kayak gini. Kak Anita juga sebagai influencer kan sering bawa juga informasinya segala macam. Banyak orang tuh yang mesti jaga makan. Ini kalau kisah gini ya, ini mengingatkan saya tuh kalau lagi ngajar di Entrepreneur Society di mana-mana kan kadang ngomongin tentang teamwork kan. Nah, biasa kita pakai analogi tuh tubuh manusia gitu. Tubuh manusia bilang katanya, "Wah, pernah dengar enggak ya kan yang si mata bilang, "Woi, gua nih yang paling penting." gitu. Karena gue yang ngeliat gitu kan. Terus si hidung bilang, "Kalau enggak ada gua lu enggak napas." Wah, terus yang mulut juga ngomong, "Kalau enggak ada gua enggak ada yang makan lu." gitu kan. Tangan semua, semua bagian tubuh pada bilang, "Gua yang paling penting." Ada bagian yang paling nggak penting, terus dia paling belakang gitu kan, dia diem aja, dia bilang, ya udahlah gue paling nggak penting gitu, nggak diakui kan. Orang-orang mikir paling nggak penting tuh, tapi ini ada kisah nyatanya justru. Ada satu orang yang menghargai sekali tuh kan, kalau sampai akhirnya terus dia karena semua pada bilang, wah gue paling penting, ya udah deh, akhirnya dia mogok kerja, dia tutup tuh. Ya lobangnya tadi, lobang pup, dia tutup gitu kan. Nah sehari, nggak apa-apa. Apa nih masih ribut-ribut. 2 hari mulai ini kayak ada nggak enak dirasanya nih kan.
hari ketiga udah pada panik tuh, ini kenapa nih yang mampet gitu kan. Nah, jadi benar itu bisa jadi racun sebetulnya kan kalau kita ngeliat. Jadi bagian dari seluruh tubuh kita nih semuanya penting. Cuman ya kadang kalau kita nggak tahu mungkin bagian itu kayak anggapannya ini apa nih paling jorok nih, paling gini segala macam. Dianggap tabu ya, ngomongin kayak gitu ya. Tapi kalau udah sampai mampet 7 hari kayak Kak Anita, gue juga gak kebayang sih. Yes, dan padahal pencernaan itu adalah organ terpenting dalam tubuh kita. Karena dia yang mengatur aliran nutrisi apa yang kita makan. Coba aku tanya Kokle hidup karena apa? Makanan. Karena makan kan. Iya. Nah kalau misalnya mengelola makanan itu nggak optimal, kita nggak bisa buang racun, kita nggak bisa milih-milih, nggak bisa memecahkan apa yang kita makan menjadi nutrisi, vitamin, mineral, itu percuma. Betul. Gitu. Makanya orang yang nggak makan akhirnya akan mati gitu. Dan orang yang makan tapi nggak peduli atau nggak aware sama pentingnya gut microbiome atau bakteri dalam tubuh itu, akhirnya akan nggak seimbang tubuhnya. Mungkin berjalan baik aja tapi nggak seimbang. Lama-kelamaan kalau udah terakumulasi, barulah nanti kalau udah too late baru deh, karena tubuh gue kekurangan kurang optimal gitu gut microbiome atau mikrobioma ususnya. Dan itu kita nggak belajarin loh. Betul. Ketika kita sekolah kita nggak dapet loh pelajaran itu kan. Padahal that's the most important thing. Gitu. Dan pencernaan itu yang membuat immune system kita, membuat tubuh kita bisa bertahan melawan virus, melawan bakteri luar gitu kan, patogen itu yang membuat immune system dia. Terus dia yang kirim pesan ke otak yang menentukan kita tuh pola berpikir kita, behavior kita jadi orang yang nyenengin apa nyebelin itu tergantung pencernaan loh. Betul. Kalau misalnya pencernaanmu isinya sampah semua, kamu jadi orang yang nyebelin banget. Gitu. Jadi kalau kamu orang yang nyebelin, coba cek apa yang kamu makan. Mungkin banyakan sosis nugget tuh. Ayo loh. Yang ultra proses lah. Iya gitu. Kalau misalnya orang nyebelin biasa gak mau makan sayur, gak mau makan buah. Coba dicek timnya. Lain kali kalau rekrut orang tanya, makan sayur makan buah gak Mas? Ayo lo makan sayur makan buah gak lo? Ayo lo. Iya kan? Iya makan probiotik gak? Ayo. Tapi itu real karena memang coba bisa bukain gak Instagram saya nih. Jadi 2 tahun yang lalu tuh gue bulet banget. Jadi memang makan gak peduli apa segala macam gak dijaga gitu kan, nanti ada fotonya. Jadi baru memang 2 tahun terakhir tuh mulai ngurusin, jadi mulai peduli. Emang kita makan real food gitu kan. Karena kalau kita gak makan makanan yang kayak sayur, buah, terus daging lah. Daging itu kan proteinnya kan perlu gitu kan. Itu penting. Kalau kita gak jaga, kalau gak salah ada peribahasa ya, pokoknya manusia tuh ya otak pertama, otak kedua gitu kan. Betul. Namanya gut brain axis gitu. Karena otak pertama kita sini, otak kedua kita sini. Ketika salah satunya terganggulah semuanya. Iya, dari gitu. otak sama perut tuh harus sinkron gitu. Karena kalau enggak, ya kalau kita nggak jaga tubuh, jaganya dari mana ya? Biasa tahannya dari mulut. Dari mulut, gitu kan? benar. Iya, Kan itu kan pintu gerbang semua, pembukaan. Tapi orang nggak peduli pintu gerbang pembuangannya. Ibaratnya tubuh dikasih terus. Jadi kebayang gak kok kayak misalnya kok punya rumah, terus tiap hari masak, makan, tapi nggak pernah buang sampah. Jadi sisa-sisa kulit buah, sisa mungkin sayur, tulangnya apa segala macam, ikan gitu-gitu nggak dibuang keluar. Akhirnya banyak apa? Banyak tikus, banyak semut, kecoa yang ngegangguin si rumah tersebut kan. Betul. Itu karena apa? Bukan karena, jangan salahin tikusnya loh. Salahin yang punya rumah nggak ngejaga. Salahin yang punya rumah mungkin nggak perhatiin ada bolong di plafon. Tahu-tahu ada tikus, yang diomelin siapa? Mbak di rumah gitu kan. Nggak bersih sih kalian gini-gini. Padahal lu cek nggak rumah lu gitu secara keseluruhan. Kamu jaga nggak, dipagerin nggak rumahnya gitu kan. Jadi banyak orang yang miss that gitu loh. Lupa ngejagain kesehatannya sendiri. Begitu udah sakit nyalain orang gitu. Padahal selama 10 tahun terakhir makan apa kamu gitu kan. Gitu. Kalau misalnya banyak juga kok kayak orang baru minum kombucha nih, berasa aduh perutnya perih gini-gini. Aku bilang kalau misalnya perih berarti ada luka tuh di lambung. Iya dong, kayak misalnya contoh, kok ada luka di tangan, siramin cuka, perih nggak? Perih. Tapi kalau nggak ada luka siram cuka biasa aja. Kan ini kan asamnya mirip-mirip, nggak sampai seasam cuka. Asam, tapi karena kadar asam dari sini sebenarnya tuh bisa support kita punya asam lambung di dalam pencernaan kita. Karena asam lambung itu memang seharusnya asam, namanya juga asam lambung. pH-nya tuh cuma 1,5. Nah ini pH-nya masih 2,5, 3, nggak nyampe lah, 2,8, 3 gitu. Which is seharusnya oke. Nah ketika dia masuk dia perih berarti ada luka di lambungnya atau di saluran pencernaannya. Ketika itu terjadi, jangan salahin dia. Tanya, kamu makan apa? Tahu-tahu makannya apa? Seblak. Pakai cabai level 10. Bakmi itu cabainya level 20 gitu. Ya nggak aneh lah, perih gitu. Aku nggak terlalu kuat pedas.
Ada nggak? Udah. Coba lihat nih. Pedas-pedasan, Nggak, yang paling minyak-minyakan. atas. Ya ampun, Buset, ini Hyowo dulu ya. banget. Dulu bulat guys. Jadi gitu ya bentukannya. Ini dulu 120 kilo nih. 120 kilo. Kalau ada postingan yang pertama paling atas, yang tengah. Ya udah mulai ngurusan ini tuh. tuh yang tadi. Bukan bulat banget gue. Ya Anjay. ampun. Ya begitulah. Ya makanya. Jadi dulu begitu bentuknya. Kebablasan itu ya. Ya menikmati hidup. Tapi kalau nggak dijaga, makanya makanan harus dijaga. Udah cukup. Kalau makanan nggak dijaga, ya itu nanti kalau kayak gini ini sebenarnya penyakit. mulut yang dijaga. Oh ya benar, mulut yang dijaga. Betul. Makanan yang masuk ke sini ya. Makanan iya dong, makanan tersedia aja. Betul. Mulut yang harus dijaga. Iya, harus balance lah. Harus balance. Sebenarnya boleh sih makan makanan processed food, but not so Nggak tiap hari, much dan not iya. every day. Ya. Biasa 7 hari, aku bilang 4 hari menang aja. 3 hari kalah nggak apa-apa deh. Jadi masih 60% tuh. Ya 3 hari cheat day. Tapi kalau mau cepet turusin badan kayak gitu nggak. Kemarin gue pokoknya 7 hari harus menang. 7 hari harus menang. Cuman 3 bulan. Tapi itu nggak sustainable. Ya, Karena kalau kita kan pasti pergi sama teman-teman terjajan, Iya. ntar kue, ntar apa, ntar gula, ntar ini kan pasti perlu. Yang penting sih. ada detoxnya, ada buat ngebuangnya, itu loh yang pentingnya. Oke, itu kisah awalnya dari tadi untuk penyembuhan diri. Tapi sekarang Mambucha tuh udah banyak membantu orang-orang tuh. Jadi boleh ceritain nggak kalau misalkan dampaknya? Dampaknya, jadi tuh awalnya aku memang hanya untuk itu aja, purely aku nggak tahu. Hanya untuk pup? Hanya untuk pup doang. Aku nggak tahu bahwa pencernaan itu ternyata sumber segala sesuatunya yang bisa membuat tubuh kita tuh misalnya kita gampang alergian. Jadi nggak gampang alergian ketika pencernaan kita tuh baik, ketika mikrobioma usus kita tuh seimbang. Kenapa bisa begitu? Kayak misalnya orang, aku baru bahas tadi pagi di IG aku ya. Jadi banyak orang yang bangkis-bangkis pagi-pagi sampai hidung tuh digini-giniin, gatel gitu. Terus hidung sampai bengkok, sampai tulangnya bengkok karena tiap pagi diginiin terus. Kasar bener. Bener, saking gatelnya gitu. Dan itu Sampai bengkok. Sampai bengkok tulang hidungnya. Dan itu itu terjadi namanya rinitis alergi kalau yang kayak gitu. Kenapa? Itu karena sistem imun, balik lagi sistem imun yang ibaratnya overreacting sama misalnya debu atau dari bantal atau tungau atau serbuk sari gitu kan ya. Jadi ketika masuk ke hidung orang biasa malah paling cuma bangkit sekali haciu gitu terus udah gitu. Kalau dia apa haci gitu sampai gatel banget dan gak berhenti gitu. Nah itu overreacting kan. Balik lagi yang overreacting siapa? Imun dia loh, bukan hidungnya loh. Ya sih. Nah jadi yang diperbaiki sebenarnya adalah imun sistemnya dia. Dengan mikrobioma usus yang seimbang, dia bisa menetralisir itu, dia bisa mengurangi kesalahpahaman itu. Baik banget gak sih bakterinya? Wow. Jadi itu kalau aku tuh setelah aku 3,5 tahun ini bikin dan dengerin cerita orang-orang, menurutku bakteri baik ini adalah pasukan komunikasi. Pasukan komunikasi. Iya, dia itu membereskan komunikasi yang miss, yang selama ini salah paham pada tubuh kita. Jadi banyak tuh teman-teman yang punya autoimun kan juga sebenarnya misunderstanding kan dari sistemnya gitu. Nah ketika orang-orang autoimun ini ngecek pasti itu hampir ya, aku nggak bilang semuanya, hampir sebagian besar itu punya sindrom namanya leaky gut atau kebocoran usus. Jadi apa yang mereka makan, jadi apa yang mereka makan itu nggak diserap jadi nutrisi yang bisa ngalir ke pembuluh darah, tapi bocor kemana-mana. Gitu loh. Jadi makanya ketika makan makanan gluten atau yang minuman tinggi gula, yang soda-sodaan gitu ya, itu badannya jadi flare, jadi gatel-gatel, jadi bentol-bentol atau kulit terkelupas. Itu adalah bentuk-bentuk flare up dari teman-teman autoimun. Dan aku tuh kan memang udah ada di industri wellness beauty itu udah hampir 12 tahun ya gitu di pekerjaan aku. Itu udah 12 tahun. Jadi aku udah kenal banget gitu loh model-modelnya. Oh yang kayak gini nih modelnya kayak gini, autoimun, psoriasis, autoimun yang kayak apa itu kayak hampir tiap hari aku berhadapan dengan teman-teman yang mengalami ini. Dan puji Tuhannya gara-gara aku sendiri nggak ada, puji Tuhannya aku nggak ada autoimun, tapi teman-teman aku, surroundings aku tuh banyak sekali gitu. Dan aku melihat memang hampir semua dokter juga bilang nggak ada obatnya. Satu-satunya adalah memaintain lifestyle-nya dirimu sendiri. Justru kamu harusnya grateful loh gak ada obatnya. Berarti obat itu adalah dari power diri kamu sendiri yang harus kontrol gitu. Ketika kamu bisa kontrol makanmu, stresmu, kamu bisa kontrol gaya hidup kamu exercise gitu kan, beraktivitas gitu. It's all actually inside you already gitu. Cuman lu mau aktivasiin apa enggak
Sometimes orang kayak udah gue pasrah aja, pokoknya gue tunggu obat terbaik gitu kan. Di dunia obat terbaik, carikan obat terbaik untuk nyembuhin gue gitu. Tanpa berpikir dan mencari root cause-nya atau akar masalahnya di mana. Kalau misalnya autoimun itu terjadi karena root cause-nya adalah mengalami leaky gut atau kebocoran usus, berarti yang harus dibenerin adalah itunya dulu. Betul. Gitu. Caranya apa? Ya probiotik. Ya prebiotik, makan yang bergizi, makan makanan utuh, itu caranya seperti itu. Dan yang gak kalah jahatnya adalah stres. Ketika orang ngalamin stres, makanya pencernaan itu gampang banget terserang. Karena apa? Yang tadi kita ngobrolin, otak pertama, otak kedua. Dia ada neurotransmitter langsung loh yang hubungin antara otak sama pencernaan. Ketika salah satunya terganggu, dua-duanya pasti terganggu. Wow. Gitu. Ketika pikiran stres, pencernaan pasti terganggu, mikir pun gak bisa. Ketika pencernaan terganggu, terjadi leaky gut, pikiran pun jadi gampang stres. I see. Gitu. So we harus balance semuanya. Kita nggak mungkin hidup tanpa stres, right? Betul, gitu. betul. Tapi kita bisa manage mana yang dalam kontrol kita, mana yang nggak dalam kontrol kita. Seringkali orang yang mengalami stres tinggi atau akhirnya punya depression itu karena nggak bisa memilih mana yang memang di dalam kuasa dia, mana yang dalam tidak dalam kuasa dia. Dan dia keep on worrying, keep on overthinking about that gitu. Karena apa? Ya itu udah nggak jalan, pikiran sehatnya udah nggak jalan karena pencernaannya nggak sehat. Gitu. Jadi yang mana yang mau dibenerin duluan? Pikirannya, pencernaannya atau dua-duanya? Dua-duanya kan harus, gitu. Jadi balance gitu loh. Bagus, prevention is better than the cure ya. Pencegahan tuh lebih bagus daripada pengobati. Kalau udah bergantung sama obat mah udahlah itu gimana kisahnya. Betul. Kayak kembali ke zaman dulu kan. Tadi ngomongin berapa belas tahun pengalaman di beauty industry, ngapain aja 12 tahun. Jadi aku tuh dulu tuh sampai sekarang sih aku menjalani, aku sebagai distributor dari essential oils dari Amerika gitu. Jadi karena aku sebagai ibaratnya brand partner lah ya, brand partnernya aku harus mengerti kan dari essential oils ini komposisinya seperti apa, proses pembuatannya yang alami itu seperti apa, kalau nggak alami itu kayak apa. Jadi lidahku, hidungku itu udah terlatih yang namanya sintetis sama yang namanya banyak chemical itu udah terlatih karena aku ya 25 tahun minum obat, terus 12 tahun bergelut di dunia yang natural. Ya aku udah bisa memilah-milih lah gitu. I see. Tapi akhirnya di sini. Dan ini juga sesuatu yang alami yang menurut aku ini adalah buah dari perjalanan aku selama 12 tahun itu sih. Kalau misalnya nggak berjalan 12 tahun itu mungkin aku kayak masih kenapa sih harus alami gitu. Iya gak sih? Kayak misalnya contoh pewangi yang digantungin di AC. Kamu kalau coba ya, kamu nggak keluar-keluar dari ruangan itu selama seminggu dengan pewangi seperti itu. Kalau kamu nggak sakit kepala, nggak sakit pernapasan sih. Oke. Ya, karena itu semua chemical. I see. Itu semua chemical dan terjadi keluhan apabila sudah terbioakumulasi. Karena terus-terusan. Awalnya mungkin ya, oke kok wangi kok gitu. Lama-lama pusing karena tubuh kita tidak diciptakan untuk menghirup kimia sebanyak itu. Jadi hati-hati tuh sama yang bahan-bahan kimia seperti itu, termasuk skincare. Karena kulit kita adalah organ terbesar sebenarnya tubuh kita. Di luar. Dan nyerap semuanya, whatever yang kita pakai di muka, di tangan, di kaki semua itu masuk ke pembuluh darah. Gitu. Jadi kalau orang balik lagi, orang udah punya keluhan alergi macam-macam, udah berjuang dengan autoimun, semua harus alami, sealami mungkin supaya mengurangi bioakumulasi yang tadi bisa terjadi. Gitu. Wow. Ini kita belajar banyak ya teman-teman nih. Kalau kita ngomongin 3 SKS ya. 3 SKS, nggak apa-apa. Seru justru. Kalau tadi kita ngomongin ya makanya pakai natural, pengalaman hidup itu semua gini. Mungkin yang saya bisa tarik benang merahnya sampai saat ini ya. Jadi teman-teman dalam perjalanan hidup kita itu jangan pernah ngerasa kayak misalkan kita salah jalan atau kita gimana. Ya mungkin kalau salah jalan atau apa kita bisa ubah lagi. Tapi dari pengalamannya Kak Anita itu dari yang tadi ngomongin main balet gitu kan, dari balet sampai akhirnya terus dia mulai mampet ke balet ke mampet ya oke lah anyway itu rhyme juga kita bikin puisi enggak balet terus dia dari mampet balet terus mampet nah mampet baru nah terus habis gitu beauty nggak nyambung ya tapi kita ngomong gitu cuman maksudnya dari situ prosesnya itu ternyata ya akhirnya membuahkan ya ini gitu loh dan ini sekarang yang fokus utamanya kan sekarang. Benar-benar itu jadi fokus utama. Mungkin aku juga sempat mikir ya kenapa sih aku harus ngalamin sakit itu dulu gitu. Karena kalau enggak aku nggak ngerti seberapa menderitanya gitu.
Ngerti nggak? Kalau misalnya kayak orang, kayak misalnya sekarang nih follower aku atau yang di IG ataupun TikTok yang biasa ngobrol sama aku via DM, kalau mereka cerita gitu, kenapa aku berkomitmen untuk ngebalesin setiap DM yang masuk? Itu komitmen aku ya. Ya. Meskipun masih ada utang ratus-ratusan gitu, tapi sebisa Ngerti mungkin kok, Kak. aku cicil gitu. Aku Ya, ya, cicil karena aku pernah ada di posisi itu. Aku pernah ada di posisi hopeless, aku pernah ada di posisi kejang, aku pernah ngalamin rashes yang kayak teman-teman alamin, GERD, mas segala macam, konstipasi itu semua udah aku alamin, anxiety juga aku alamin. Wow. And I know how bad it is. That's why aku punya empati yang besar gitu. Aku punya panggilan gitu untuk paling aku mungkin aku bukan dokter yang bisa memberikan resep obat, tapi mungkin aku bisa memberikan apa yang aku alamin dari orang-orang sekitarku yang akhirnya berhasil keluar dari lingkaran tersebut gitu. Yes. Kalau aku bilangnya lingkaran maut lah ya, lingkaran maut itu gitu. Dengan balik lagi nutrisiin diri sendiri. Karena tubuh kita ini titipan Tuhan loh. Dan cuman satu. Nggak ada cadangan, kokle 2, kokle 3 gitu kan nggak ada cadangan. Nggak kayak main timnas kan. Jadi, jadi karena tubuh kita cuma satu dan ini titipan, ini bukan punya kita. Gimana sih kayak misalnya kokle dititipin ruko misalnya gitu kan, suruh ngembangin gitu, ya pasti dijaga sebaik-baiknya dong. Kalau enggak yang nitipin kokle sedih dong atau marah dong gitu. Dan aku melihat tubuhku tuh seperti itu, tubuh kita tuh titipan Tuhan selama kita hidup di dunia dan kita gimana kita ngejaganya, gimana ini tubuh aku tuh jadi kebermanfaatan buat orang lain. Nah itu semua aku dapatkan karena aku pernah sakit, karena aku pernah nggak bisa berada dalam posisi sehat yang optimal sehingga aku bisa melakukan banyak hal gitu. Karena aku pernah di situ, akhirnya aku punya panggilan ini yang bilang ya this is my purpose of life ya, untuk menjadi saluran gitu, saluran berkat, saluran solusi mungkin buat orang-orang lewat ini yang sangat gampang dibikin di rumah. Aku ngajar juga, aku nggak cuma jual, aku ngajar. Jadi buat teman-teman yang mungkin rumahnya jauh kayak misalnya di Papua, di Makassar, di mana yang susah untuk ongkos kirimnya mahal, aku ngajar juga ada online gitu kan. Mereka bisa belajar bikin sendiri, aku jual bibitnya yang berkualitas dan halal gitu kan. Jadi aku rindu banget sih masyarakat Indonesia itu nggak darurat probiotik gitu. Semua di setiap rumah itu bisa bikin probiotik sendiri di rumah. Wih keren. Gitu sehingga generasi Indonesia itu jauh lebih sehat. Gak ada lagi anak-anak yang gagal ginjal, gak ada lagi anak-anak yang kecanduan minuman manis gitu kan. Karena kita bisa bikin minuman yang nikmat banget di rumah. Gitu. Dan sehat lagi kan kayak ginian. Iya dan sehat lagi. Si mama juga pengen bikin, dia bilang katanya mama itu bikin, mama yang bikin jangan suruh aku yang bikin. Kapan gue ngawas? Mama yang bikin. Mama yang bikin terus aku yang minum gitu. Mama yang bikin boleh ya. Ya tapi memang kalau di setiap rumah bisa bikin, wah itu satu impian yang mulia banget sih. Iya, keren. That's my mission jadinya. Makanya aku bilang mungkin semakin kesini visi aku semakin dibesarkan untuk Mambuca tuh bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi ibaratnya ini showcase-nya bahwa di Indonesia kita bisa membuat probiotik atau minuman fermentasi yang kayak manfaat ini dengan bahan-bahan lokal loh. Ini tehnya teh lokal Indonesia. Dan kita bikin di Indonesia untuk orang Indonesia. Dengan air dari Indonesia, dengan udara dari Indonesia. Means what? Means the bacteria is really suitable for Indonesian people. Karena orang Indonesia itu gak makan sandwich setiap hari. Yang mereka makan adalah nasi gitu kan. Dan bagaimana bakterinya akhirnya bisa berkolaborasi gitu loh. Dengan khusus orang Indonesia. Gitu. Makanya kadang-kadang orang Indonesia kayak aku nih, minum probiotik yang di Korea itu gak ngefek. Gitu. Minum probiotik Australia itu juga gak ngefek. Oh gitu? Iya. Makanya aku juga bingung kan, aku kan cerita aku minum kayak gitu-gitu, aku bukan yang gak minum probiotik, aku minum tapi bukan yang dibikin sendiri. Yang selama 25 tahun beli gak beli, bubuk-bubukan itu kan probiotik semua sebenarnya. Tapi efeknya gak sebagus itu, gak sealami itu gitu loh yang aku rasain. Bahkan sampai mood bagus itu ya ini dari yang alami dari Indonesia ini gitu. Jadi ya ibu-ibu, aku encourage untuk belajar bikin sendiri di rumah sehingga anak-anakmu nanti tumbuh besar sehat, gak cuma secara fisik tapi juga mental. Tuh, keren banget teman-teman ya. Oke, karena ini podcast tentang bisnis. Nah jadi kembali lagi, ini tadi kita kisahnya banyak, kita belajar banyak teman-teman. Tapi saya pengen tahu,
dari awalnya cuman bikin satu doang. Satu aja, ya. Sampai akhirnya terus sekarang udah punya peternakan yang banyak. Dari cuman nernakin 1 ekor bakteri, 1 ekor. Bakteri apa tuh? Ekor atau Satu biji? koloni, Satu koloni bakteri. Satu komunitas dong kalau Satu tes. komunitas. Global Champion. Global Champion. Jadi maksudnya kalau dari awal gitu, terus dulu yang awalnya kerjain sendiri, nggak punya pegawai. Sekarang udah scale nih. Sekarang udah punya pabrik sendiri. Sekarang udah bisa produksinya udah dari yang cuma literan sekarang udah di ton-ton liter ya. Iya, ribuan. Iya, ribuan liter. Nah, terus kalau kita ngomongin kayak gitu, itu pasti akan ada challenge, tantangan. Karena itu kita ngomongin tentang kisah perjuangan. Tadi kita udah nggak kisah perjuangan dari mampet sampai lancar. Nah, sekarang mampet sampai lancar. Bener. Iya bener. Perjuangan itu guys. Perjuangan. Perjuangan bisnisnya. Perjuangan Kanita, bisnisnya. bisa nggak coba sharing nih dari Boleh. waktu awalnya seperti itu, permasalahannya apa, terus sampai sekarang lagi dihadapi gitu. Oke, jadi awal aku bikin kan emang karena masalah pencanaanku tahun 2021 Maret ya. Dan tahun 2022 itu bisnisku itu yang bisnis yang tadi bisnis sebelumnya yang sampai sekarang aku masih jalanin cuman lagi nggak aku fokusin itu turun. Bisnisku turun dan saat itu aku punya 4 karyawan ini karena after covid kan gitu. Karyawan ini masih kerjanya jadi kerjanya nggak full kayak dulu kan nggak boleh kan full jadi PPKM kerja di rumah segala macam WFH tapi gajinya tetap aku bayarkan full dan itu selama 1 tahun kita tuh nggak ada pemasukan sebenarnya. Jadi kita jual apa yang kita punya tuh dengan harga rugi lah. Jadi dulu tuh aku tuh punya banyak banget buku-buku edukasi, punya banyak banget aksesoris, tas kayak bikin aksesoris gitu, itu nggak bisa ikutan bazar, nggak ada komunitas pertemuan-pertemuan gitu, akhirnya kan nggak jualan. Akhirnya 4 orang ini ada yang admin, ada yang kurir, ada yang bagian operation, ada yang finance gitu ya. Nah itu akhirnya kan jadi jobless gitu, nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, tapi uang gaji keluar terus. Jadi aku cuma bilang aku nggak mau potong gaji kalian, aku berharap karena lagi zaman covid kan keluarga juga sakit-sakitan, susah juga kan. Jadi aku nggak sampai hati untuk potong gaji mereka. Jadi 4 orang ini aku pertahankan. Tahun 2022 bulan Agustus adalah gaji terakhir dari perusahaan aku yang bisa di afford gitu untuk 4 orang ini. Wow. Itu aku ingat banget, satu itu kurir, punya anak, punya istri, yang satu single mother, punya anak cewek satu, yang satu anak adiknya special needs, orang tuanya sudah pensiun jadi dia tulang punggung keluarga, yang satu lagi papanya cancer. Menurut Kokle, bisa nggak aku mem-PHK-kan 4 orang ini? Ngerti. It's really hard, right? Yes. Dan mereka udah sama aku kayak udah 4 tahunan gitu. Aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau memang aku gagal sebagai seorang pengusaha, biarlah aku aja gitu. Jangan sampai aku mematikan nafkah orang lain. Dan nafkah orang lain ini adalah dari orang-orang yang sudah berjuang bersamaku. Dan 4 orang ini in a very hard condition. Aku tiap kali cerita ini pasti aku kebawa-bawa deh, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, keluarin. Jadi aku bilang sama Tuhan, kalau memang aku gagal ya aku aja gitu. Jangan membuat aku harus ibaratnya aku jadi menyusahkan keluarga 4 orang karyawanku yang selama ini mendukung aku gitu. Kayak ibaratnya kok lagi senang-senangnya aku mau sama mereka, gara aku susah aku nggak mau memperjuangkan mereka gitu. Jadi aku bilang kalau Tuhan masih ngizinin aku bisa menafkahi 4 keluarga ini, aduh sorry. Nggak apa-apa. Ya. Kalau Tuhan masih ngizinin aku nafkahin 4 keluarga ini, tolong kasih aku jalan gitu. Dan saat itu aku bikin kombucha. Aku pertama kali minum kombucha itu bikin ini kan Maret 2021. Bulan Juni 2021 Tuhan panggil mamaku secara mendadak. Wow. Secara mendadak. Gak ada sakit, gak ada apa-apa, but that's what she always wanted. Dari dia semasa hidup, dia selalu bilang kalau nanti mami meninggal, mami gak mau disuntik-suntik belah-belah di rumah sakit ya gitu, biarin mami di rumah merem jalan gitu. And that's exactly how God called her. Sampai aku bilang kayak, wah mami tuh hidupnya menyenangkan Tuhan banget kali ya, sampai perginya pun seperti yang mami mau gitu, Tuhan jawab doa mami gitu. Terus aku bilang aku mau hidup dan mati kayak mami, aku bilang gitu. Terus dan di situ pas hari di rumah duka mamiku itu, semua orang yang datang tuh bilang mamiku adalah orang yang sangat baik. Dan dia orang yang sangat tulus gitu. Dan kasihnya dia itu, sayangnya sama orang itu tuh gak membuat orang tuh merasa berhutang budi sama dia.
Ngerti gak sih? Orang kan ada ya, orang baik sama orang supaya next time lu balas lu kebaikan gue gitu. Nah ini tuh mamiku enggak gitu. Dan itu yang menyaksikan kebaikan dia tuh sangat banyak sekali gitu. Sampai aku bilang kayak, wah mamiku tuh very inspiring. And she is really orang yang bisa aku tanyain dalam hal progress bisnis. Dia orang yang sangat pintar, orang yang punya banyak network. Jadi dulu itu semua soal bisnis itu aku pasti nanya mamiku. Dan ketika aku diperhadapkan dengan situasi aku harus PHK 4 orang ini, mamiku udah gak ada. Dan aku kayak mau nanya sama siapa gue gitu kan. Dan I was really sad. Tapi aku bilang kayak gini, akhirnya abis mamaku meninggal, aku gak bikin kombucha dulu. Karena kombucha aku semua mengkerut. Skobi aku semua mengkerut. And it proved that the Skobi is connected to me gitu loh. Kayak mereka tahu yang aku alamin lagi berat. Jadi mereka kayak ya udah gak usah pegang dulu, gak usah ternakin dulu gitu. Jadi aku istirahat brewing sekitar 1 bulanan sampai Juli gitu. Sampai Juli aku merasa aku butuh lagi, akhirnya aku bikin lagi. Dan sejak Juli onwards itu semua pendapatan yang aku bikin dari kombucha dengan bantuan mbak-mbak di rumah itu untuk membiayai karyawanku di kantor. Karena gak ada penjualan gitu kan. Tapi kan penjualan kombucha paling cuma 2 juta, 3 juta sebulan. Maksudnya aku juga bikin masih kecil-kecilan. Terus aku ini siapa? Bukan siapa-siapa yang punya background food teknologi dengan sekian lama pengalaman bikin kombucha gitu. Enggak, aku baru ya 5 bulan 6 bulan kan gitu bikinnya gitu. Tapi aku berbagi apa yang aku alami nih di Instagram aku. Jadi dulu tuh aku punya Instagram bisnis, ada Instagram pribadi kayak gitu-gitu. Nah ini Anita Artoni aku baru mulai lagi. Aku bilang kayak aku pengen hidup baru gitu. Aku pengen share sesuatu hal yang baru tanpa ada motivasi aku tuh mau jualan, aku mau apa. I always share the right thing. Maksudnya hal yang benar aja yang aku alamin itu yang aku share. Kalau nggak aku alamin aku nggak akan kasih tahu gitu. Nah awal follower cuman ya teman-teman lah gitu kan, 200, 300, 400 gitu. Nah aku jualan kombucha mulai dari Instagram terus tetangga kesana sini gitu. Untuk apa? Untuk bayarin kantor aku itu 4 orang. Sampai akhirnya 4 orang itu di bulan Agustus tuh gak punya, ibaratnya udah gaji terakhir, udah berdarah-darah, yang tadinya uang perusahaan adalah ratusan juta gitu, tinggal 20 juta terakhir. Wow. Itu untuk gaji mereka. Dan di awal Agustus itu kita Zoom berlima. Aku bilang kita udah mengusahakan segalanya ya gitu. Kalau kalian mau coba-coba cari yang lain boleh, aku bilang. Tapi kalau kalian mau stay mungkin ya kita harus lebih kencang lagi berjuangnya, aku bilang gitu. Dan mereka semua mau stay. Memang gak apa-apa, pokoknya Cici lakuin apa kita ikut, dia bilang gitu. Akhirnya 7 Agustus 2022 aku ingat banget. Itu tiba-tiba aku lagi bikin satu event di mana event itu adalah event kayak apa ya, kayak udah event ikhtiar aku juga lah. Maksudnya kalau ini untuk bisnis yang sebelumnya ya. Kalau misalnya emang Tuhan masih izinkan aku bekerja memperluas yang lama, melanjutkan, memperbesar, ya biarlah event itu jadi gongnya gitu. Tapi kalau misalnya enggak, yang penting aku udah melakukan yang terbaik. Itu selalu goal aku. Atau that's what I do gitu ya. Aku yang penting ngelakuin yang terbaik. Nah di malam event itu handphone aku lagi sama IO. Jadi aku gak pegang. Terus dia bilang, Ci handphonenya tuh geter-geter terus loh. Ini tapi gak ada teleponnya. Pas dilihat tuh bukan telepon, dan IO gak berani buka kan. Cuman lihat kalau ada telepon kan kelihatan gitu. Tapi gak ada teleponnya, aku bilang udah biarin aja ntar gitu. Nah itu handphone akhirnya mati sampai besokannya, sampai 8 Agustus. Nah besokannya pas aku buka handphone aku tuh tung bunyi terus gitu. Aku bilang ini apa nih gitu kan ya. Ternyata ada salah satu reels aku yang udah aku bikin kayak mungkin udah seminggu lalu ya. Itu trending 1 juta views semalam. Dan itu aku lagi mandiin Skobi. Lagi bungkus-bungkusin buat pesanan orang. Dan di mana aku cuman punya 16 toples saat itu. Jadi kalau misalnya orang pesan Skobi lagi mesti nunggu 2 minggu. Dan cuma bisa 16 orang. Nah terus misalnya orang pesan lagi, nunggu lagi 1 bulan gitu kan. Jadi gak bisa langsung pesan sekarang ada besok. PO gitu jadi modelnya. Nah itu tiba-tiba 1 juta views. Tahu gak kok yang PO Skobi aku itu 200 orang masuk ke chat admin malam itu. Terus aku kayak, hah ini orang tiba-tiba follower aku dari 400 jadi 4.000 dalam 1 malam. Dan itu handphone aku pas aku buka error, mati gitu. Terus kayak ini gimana, ini ada apa. Dan aku gak pernah, sebelumnya tuh gak pernah viral. Jadi itu virality pertama. Aku ingat pakai lagunya Sherina, Lihatlah Lebih Dekat.
Nah itu reelsnya aku taruh di aku punya IG yang pertama banget kan. Terus aku bilang kayak ini orang-orang aku bikin di rumah, nggak pakai baju lab yang kayak sekarang kan udah kita pakai baju lab ya gitu, pakai daster lagi. Terus tapi viral gitu. Nah terus viralnya terus-terusan dan dari hasil uang orang bayar PO 50.000 satu Skobi itulah aku bisa melanjutkan gaji 4 orang ini sampai bulan-bulan berikutnya. Gila, itu kayak ya itulah kalau kita udah angkat tangan kan Tuhan turun tangan. Akhirnya dikasih gitu loh. Dikasih dan virality-nya itu terus-terusan kok. Jadi udah satu video, namanya kalau video lagi viral kan berarti otak marketing kita harus jalan dong. Harus bikin lebih banyak video lagi kan. Bikinlah dengan apa adanya. Aku sharing banyak perjuangan aku, rak rubuh, botol meledak, botol pecah, ini luka-luka segala macam, aku share apa adanya aja karena that's the journey ya. Dan and the journey of success itu nggak semulus itu yang kayak begini naik gitu, nggak gitu. Tapi gitu. Tapi gimana lagi jatuh kita bangkit lagi, itulah yang sebenarnya ngetes kita punya resilience, kita punya daya tahan. Lu ibaratnya mangga karbitan apa mangga matang pohon nih gitu kan gitu. Lu benar-benar diproses apa lu cuman kayak begini doang jadi gitu. Dan proses itu sangat-sangat challenging menurut aku. Tapi kita harus belajar ya, kita tuh sukses tuh gara-gara apa, dan sukses itu harus bisa diulang gitu. Misalnya aku sukses karena aku viral, berarti virality itu harus bisa diulang. Gimana caranya ya gue juga gak tahu. Pokoknya gue coba aja yang misalnya hari ini jalannya begini, besok coba-coba lagi jalan-jalan yang lain gitu. Tapi intinya adalah masyarakat itu mau tahu gitu kan. Abis udah viral ya udah jangan bikin mereka kayak oh udah viral udah tapi nggak follow, nggak ngikutin continuity-nya gimana gitu. Harus terus dan itu butuh konsistensi, butuh kreativitas. Karena keviralan yang pertama nggak mungkin menciptakan keviralan kedua. Gitu. Betul. Gila keren abis. Ya, kita belajar banyak teman-teman kalau ngomongin kisah perjuangan. Nah ini baru kisah perjuangan nih. Ya kan tadi udah sampai mampet, terus habis gitu sempet duitnya juga mampet. Duitnya mampet juga, iya benar. Iya tapi kalau kita ngomongin kayak gitu ya, berarti Kak Anita tuh udah pernah mampet beberapa kali. Iya. Sering kali kayaknya. Tapi justru benar yang katanya tadi, ketika kita berserah, angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jadi yang saya bisa lihat justru mentalnya teman-teman kalau mau belajar pengusaha sukses kayak Kak Anita gini, mentalnya itu apa? Dia tetap memberikan yang terbaik dalam setiap apapun itu yang dikerjakan. Ya kan? Mau lagi mampet kek, mau lagi enggak kek gitu kan. Tetap berikan yang terbaik. Tetap yang terbaik dan maksudnya misalnya bisnis kita sebelumnya pivot gitu ya gitu. Ya coba lagi gitu. Bangun lagi karena mungkin aku bersyukurnya ada 4 orang ini yang percaya sama aku meskipun aku lagi turun gitu. Nah itulah orang-orang yang harus kita pertahankan menurut aku. Nah dan mereka itu bertransformasi yang tadinya adminnya jualan apa tiba-tiba jualan kombucha yang ibaratnya butuh banyak edukasi. Mereka sendiri tuh gak ngerti Cici tuh bikin apa, kok bisa kayak gini. Ntar mereka ditanya orang jawabannya apa gitu kan. Dan itu butuh waktu, gak bisa kayak oh sekejap lu pengen experting in that new things gitu, nggak bisa gitu. Dan nggak apa-apa kok gitu untuk berproses gitu. It's okay untuk learn something and then make mistakes and then bangkit lagi, itu nggak apa-apa banget menurut aku sih gitu. Wih keren banget. Gitu teman-teman, ingat jadi bekerja keras dalam hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Dan amanah ya. Yang penting tujuannya baik gitu. Kalau misalnya bisnis kita tujuannya udah nggak baik sih ya udah deh. Tuhan juga nggak turun tangan ntar. Tuhan tarik kayaknya lu jangan di situ nggak baik buat lo gitu kan. Yang aku dapat ini sama dengan quote yang aku sering share ya buat teman-teman. Work hard on things you can control, tapi pray hard on things you cannot control. Jadi that's true. Kak Anita tuh berikan yang terbaik dalam hal ini, dia bisa kendalikan. Dia perlu kerja, dia perlu apa, dia bikin gini, dia bikin konten, dia lakukan yang terbaik. Walaupun cuman awalnya pakai daster dan whatever, tapi dia ceritakan secara tulus segala macam. Tapi dia serahkan semua ke Tuhan, berdoa, Tuhan gimana? Kalau hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan udah jadi produk gak kejual, apa yang bisa kita lakukan? Kita udah marketing, kita udah branding, kita udah bikin video. Terus habis itu kita coba tetap evolusi. Tapi at the end of the day, justru pas itu titik balik ya berarti ya? Iya, justru dan lagi aku tuh sempat ngalamin ini juga kok kayak persimpangan antara ini jalan buat gue apa bukan ya gitu. Jadi ada satu momen aku lagi eskalasi, lagi nambahin dari kalau nggak salah dari 30 toples ke 60 toples di rumah. Jadi baru beli rak baru beli toples baru ngisi-ngisiin gitu. Skobinya udah dipisahin toples kayak gini gitu. Terus dan aku inget banget
Toples aku itu rak itu tuh isinya bisa 16 jar 4 liter. Nah jadi aku taruhin satu gitu. Toples ke-16 aku taruh itu rak rubuh. Plang. Dan aku tuh nahanin kaki, tangan semua aku nahanin, aku sampai panggil kayak Tuhan tolong gitu kan, ini kayak ada gempa atau apa. Dan itu rubuh prang, itu kaki aku semua berdarah-darah gitu. Kena pecahan. Terus semua SCOBY itu nggak bisa dipakai lagi kan, udah pecah kan gitu. Dan di situ kayak Tuhan sebenarnya pengen gue ngelanjutin apa pengen gue berhenti sih gitu. Sering kali kayak gitu tuh ketika ada tantangan gitu kan. Nah pertanyaannya, hati kita damai nggak untuk ngelanjutin? Atau sebenarnya hati kita emang udah nggak damai, inilah konfirmasinya untuk kita nggak ngelanjutin gitu. Nah kalau aku waktu itu yang aku ditegur adalah aku tuh pengen cepet-cepet, pengen eskalasinya cepet gitu. Tapi sering kali ya Tuhan tuh kasih kita delay loh. Tuhan tuh berhentiin dulu gitu. Karena satu, belum waktunya dia. Itu yang kita waktunya kita. Belum waktunya dia. Yang kedua, dia pengen kita belajar untuk kita tuh belajar percaya penuh gitu. Sama rancangannya Tuhan. Nah kalau misalnya saat itu aku ketika ada keinginan untuk keserakahan dalam hal materi, Tuhan langsung tegur aku. Jadi waktu itu pesananku lagi banyak, jadi aku langsung wah gitu karena eskalasi gitu. Sebenarnya nothing wrong with that gitu. Cuman mungkin kalau aku berhasil aku jadi sombong. Dan aku nggak punya cerita ini kan gitu. Akhirnya Tuhan ya itu rak diginiin kali ya. Sama dia iseng kali ya. Gitu kan? Cuman Tuhan masih lindungin aku. Ya bederanya cuma dikit-dikit gitu. Cuman di situ aku belajar kayak ya nggak semudah itu sih. Mau eskalasi bisnis itu nggak semudah itu. Ketika ada tantangan, kita terluka, kita keluar biaya, kita keluar waktu lebih gitu. Tapi apakah kita berhenti dengan adanya tantangan itu, atau kita makin waspada? Oh berarti rak ini harus dipantek ke dinding. Oh berarti gue nggak boleh pakai rak model kayak gini karena licin. Oh jangan sampai nanti aku punya 1000 jar roboh semuanya. Ini baru 16 loh. Sih dari situ kan aku jadi mikir kan gitu. Untung Tuhan kasih aku pelajaran itu ya. Jadi semua rak ini aku pantek ke tembok gitu. Kalau enggak, enggak. Iya tiba-tiba 1000 jar itu bangkrut Bangkrut ya, bukan bangkrut lagi. Udah orang yang nungguin juga kan kesian kan gitu. Betul, dan waktu itu mungkin yang nungguin aku mungkin cuma 100 orang. Sekarang yang nungguin aku mungkin 10.000 orang gitu kan. Jadi betul. harus ya itulah aku bilang selalu ada pelajaran. Kalau kita tuh menjalankan bisnis itu amanah sih. Intinya niatnya baik aja. Kalau niatnya baik, satu hal tidak jadi sesuai dengan keinginan kita, berarti memang belum saatnya, atau kita lagi harus belajar percaya lagi, harus belajar apa lagi gitu. Betul. Keren banget, gila teman-teman ya. Ini kita belajar banyak dari kesehatan, dari mental, dari pikiran, dari kewirausahaan. Dapat semuanya di sini. Thank you banget loh Kak Anita udah sharing sama kita. Kita gila, ini keren banget, kisahnya sangat menginspirasi. Jadi sebelum kita akhiri, ceritain dong, ini kita kan dari sini jadi sini. Itu ada berapa jenis? Emang jadi setiap giniannya ada berapa jenisnya juga gitu. Nih Kak Anita bikin kombucha, oke lah. Banyak kombucha lain di luaran sana mungkin. Tapi aku udah nyobain. Dan ini enak-enak gitu. Cuman biar teman-teman bisa dengar kalau yang baru kenal gitu ya. Kenapa harus kombucha? Kenapa harus kombucha? Karena kombucha dibuat dengan cinta, dengan dedikasi, dengan joy ya. Jadi ada satu ground rules di kombucha untuk semua staff kita. Itu sebelum kita mulai kerja kita harus berdoa dulu. Kita harus nyatuin hati dulu. No matter what religion, kita percaya Tuhan pencipta alam semesta ini adalah satu. Allah yang maha pengasih penyayang gitu ya. Dan ini kita tuh memelihara bakteri baik. Dan bakteri baik ini bukan ciptaan kita. Ini ciptaannya Tuhan. Jadi kita harus ke dia dulu. Kita harus berserah dulu. Kita harus nyatuin hati dulu. Karena tidak boleh ada pertikaian masuk ke dalam ruang produksi. That's the ground rules di kombucha. Aku nggak tahu dengan kombucha yang lain ya. Ini this is why harus pilihnya kombucha. Karena kita seriously kita menternakan bakteri-bakteri ini dengan amanah, dengan niat yang baik, dan dengan ground rules yang seperti itu. Makanya aku bilang kenapa banyak kombucha juga rasanya nggak enak gitu. Karena memang di dunia ini nggak ada standar kombucha yang enak atau kombucha yang benar itu seperti apa, nggak ada. Ibaratnya kayak pendapat kan nggak mungkin salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Atau art kan nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, tergantung orang sukanya seperti apa. That's why kombucha itu very authentic sebenarnya, dan inilah authentic buatan kombucha gitu. Dia yang
Yang bakteri-bakteri yang aku ternakin dengan semua perjuangan aku selama 4 tahun ini sudah dengan naik turunnya dan ini sudah terstandarisasi BPOM dan halal gitu. Mantap, blood, sweat and tears ya. Yes. Iyalah, ini jadi teman-teman nih dibuat dengan love, prayer, dedication, caring, and joy. Wow. Yes. Cinta kasih, doa, dedikasi, perhatian dan sukacita. Gila keren habis. Ada berapa tipe sekarang Kak? Ini ada 8. 8, emang baru 8 atau? Emang baru 8. Jadi kita ada yang original, ini yang dari teh hitam teh hijau. This is the most favorite one dan orang bisa bikin ternakin di rumah dengan yang ini. Oke. Karena ini raw. Jadi original lah ibaratnya. Terus aku ada bikin dengan bunga-bungaan. Kenapa? Karena itu aku kan punya background essential oils ya. I really love flowers dan aku tahu manfaatnya bunga-bunga ini secara aromatik dan secara untuk tubuh tuh seperti apa. Dan that's why aku pilih bunga-bunga yang aku pelajari kaya banget manfaatnya, which is lavender. Ini yang bisa buat calming, buat teman-teman perempuan yang PMS-nya sakit banget gitu ya, nyeri banget, bisa cobain yang lavender karena very calming dan dia nyaman banget, dia nggak terlalu asam, dia nggak terlalu spiky bersoda gitu, very calm. Terus buat teman-teman yang susah tidur juga lavender will be really helpful. Terus yang kayak di situ ada marigold Kak, yang warna kuning. Nih. Yes. Ini very good for skin. Bagus buat kulit. Jadi kalau misalnya kakak tahu di Thailand, Raja Thailand tuh ada bunga yang oren-oren. Nah that's marigold atau bunga kalendula. Banyak juga bunga kalendula buat skincare. Very good for skin. Terus sama yang bunga telang itu bagus buat diet tuh. Karena ada lemonade-nya. Ya, dari semuanya itu yang paling asam sih. Yang paling asam ada lemonade-nya. Bagus banget buat diet. Terus kayak buat mata sama rambut. Kok kalian berniat rambut? Tidak berarti tidak usah yang ini. Nanti minum yang bunga telang dia gondrong lagi. Jangan dong. Jangan, bukan trademark. Bukan trademark. Imutan begini gue guys. Nah, asik. Gitu. Terus yang lainnya buah-buahan. Ini buat sebenarnya buat orang-orang yang susah menerima rasa asam ya. Karena rasanya kan asam. Cuma ada sedikit manisnya kok. Nah itu ada yang strawberry, ada yang kiwi, ada mixed berry and grapes. Mixed berry sama grapes ya. Biar nggak bisa tadi asam. Iya, yang nggak bisa terlalu asam. Karena kalau yang flower edition atau yang artisan itu gulanya di bawah 1%. Yang gini-gini aja di bawah 1%. Di bawah 1%. Kalau yang buah-buahan dia ada gula dari buahnya. I see. Gitu. Jadi lebih manis. Iya, lebih manis. Tapi gulanya natural. Gulanya natural. Iya, soalnya kelihatan nih di sini ada endapan-endapannya. Endapan-endapannya. Nah, itu artinya kombucha ini tuh raw. Atau mentah gitu. Jadi nggak dipasteurisasi. Jadi bakteri baiknya full hidup semua di sini. Iya. Gitu. Ada ini gak sih aturan minumnya? Apa sehari sebotol gitu? Sehari sebotol kecil ini 100 ml. Bisa kalau dewasa bisa 2 botol. Kalau misalnya anak kecil boleh 1 sendok makan dulu. Sesuai sama kondisi badannya aja sih. Tapi kalau misalnya lebih berasa kayak enak nih badan gue pengen lebihan boleh aja. Karena dia bukan obat ya. Kalau obat itu kan harus sesuai takaran. Kalau ini kan sebenarnya minuman yang bikin sehat. Nah jadi nggak ada sih harus takarannya bagaimana kayak jangan seliter sehari juga lah ya, bikinnya lama bro. Iya betul. Mahal ya. Mahal ya. Oke. Gitu. Iya sih. Nih thank you banget Kak Anita udah sharing sama kita ya. Udah ngeliat juga kayak gini. Ini aku udah sering nyobain by the way teman-teman dan aku pelanggan setia juga, sering beliin buat mama. Memang nanti pengen biar si mama bisa produksi sendiri di rumah. Tapi kalau teman-teman pengen belajar atau pengen beli, hubunginnya ke siapa? Ke mambocha.id. Tuh mambocha.id. Terus ada linknya ya? Ada, bisa DM, bisa hubungin admin kita namanya Minca. Tuh Minca ya teman-teman ya, langsung kontak. Dan nanti kalau pengen kontak ke Kak Anita sendiri, Hartono ya? Anita Hartono DM aja. Anita Hartono langsung DM aja dan katanya pasti dijawab. Gitu, nih di sini nih itu Anita Hartono, peternak bakteri baik. Ini kenapa nggak di follow guys? Ini akun siapa? Mau nih, kamu nggak follow aku. Ayo lo tersinggung lo aku. Dia langsung pucat. Terima kasih kakak operator Sandi Valentino yang ganteng, asik. Tapi teman-teman ya, jadi ikutin aja. Sama saya tuh bisa ngelihat, makanya kenapa saya ngundang ke podcast di sini teman-teman tuh yang punya hati, yang benar-benar care sama produknya, yang care sama apa yang mereka lakukan gitu. Jadi emang kita pengen membagikan cerita kisah perjuangan, tapi dari orang-orang yang benar-benar punya hati, yang benar-benar punya kisah yang bisa dibagikan dan bisa menjadi dampak buat banyak orang gitu. Kayak episode sebelumnya, episode sesudahnya nanti juga akan banyak orang-orang seperti ini. Di subscribe aja dan nanti di follow juga. Tapi teman-teman bisa kenal langsung sama Kak Anita Hartono, dan saya juga termasuk yang kalau orang DM itu biasa dijawabin semua.
Karena kan mungkin aja orang tuh udah di final straw membutuhkan bantuan dan sebagainya gitu ya. Cuman memang akhirnya banyak yang ini sih Kak, kalau ngomong kewirausahaan banyak yang DM minta ini pinjol. Waduh, beda itu beda guys. Kita ngebantunya dengan memberikan peluang. Kalau misalnya mau ngomong jadi reseller, Mambucha bisa? Bisa. Itu peluang ya teman-teman ya. Reseller Mambucha ya kalau kita ngomongin kayak gitu. Nah, itu kan peluang. Tapi kalau mintanya dikasih pinjaman, aduh kayak mohon maaf bukan bank. Tapi kita bisa membantu dengan memberikan inspirasi, memberikan ilmu ya kita bagikan juga di The Entrepreneur Society. Nanti sama kayak peluang-peluang seperti ini tuh nyata dan real ya gitu teman-teman. Cheers dulu dong kita. Cheers dulu oke. Oke Koci. Cheers, mantap. Ayo kita cobain ya. Sip. Ini kalau saya pilih yang paling banyak ampas-ampasnya nih guys. Ini yang kiwi kombucha teman-teman. Aku yang lavender, my favorite. Tuh asik banget. Nah ini emang saya tuh sering minum teman-teman karena ya tadi seperti yang Kak Anita bilang kita perlu probiotik. Jadi salah satu bagian dari ngurusin badan dan itu saya selalu minumin yang natural dan ini tuh ngebantu banget asik. Tuh kita cobain guys. Kiwi kombucha, wih mantap. Terus, tuh. Cobain ya. Acem, tapi enak, seger gitu kan. Nagih guys, wow. Dia selalu gayanya kayak gitu, meskipun udah berkali-kali pasti merem-merem ya. Tapi acem, tapi enak, asam-asam manis. Makanya kalau yang ini yang buah-buahan gini tuh bisa lebih sweet, jadi lebih berasa gitu kan. Asik banget sih gitu teman-teman ya. Cobain ada 8 tipe sekarang, tapi ada tipe yang baru kemarin, namanya juga unik-unik. Itu nanti mesti biar Kakak Anita yang ceritain, saya nggak hafal. Apa aja namanya yuk? Itu nanti kalau pameran biasanya kita bikin yang spesial-spesial. Kemarin Kokle nyobain yang plong shot, aku ingat. Plong shot tuh. Plong shot guys. Karena dia lagi mau jadi pembicara kan. Terus kan udah serak-serak kan. Ya itu. Nah begitu langsung minum jadi plong. Itu Nah, isinya apa? isinya 11 herbal-herbalan. 11 herbal teman-teman. Iya. Udah Bukan kayak herbal ayam goreng. mainan ya. Goreng. Nanti bakalan ada lagi. Pokoknya tunggu aja kalau kita ada pameran pasti ada rasa-rasa khusus. Mantap. Oke, kalau pameran datang. Cheers. Sukses terus Mambucha. Thank you. Kokle sukses tes. Amin. Go Bold and Beyond.